Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar hari ini? Baik, Bu. Semua hadir? Hadir, Bu. Saya boleh lihat absennya dulu? Sekretaris? Bu. Oke. Hadir semua kan? Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang bikin doa? Saya, Bu. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong diperhatikan sekitarnya ada sampah atau kursi yang masih kurang rapi, tolong dilihat dulu. Sudah Bu. Sudah oke semua? Gak, Bu. Bu. Oke, adik masih ingat materi minggu lalu? Ingat, Siapa? Apa tuh? permintaan Bu. Apa? Coba. Apa itu permintaan? Permintaan itu Bu adalah sejumlah barang dan jasa yang ingin atau dibeli oleh konsumen. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini ya. Siapa yang udah pernah ke pasar? Saya Bu. Saya, Bu. Pernah nggak kalian lihat harga cabai naik? Pernah, Bu. Sekarang pun naik Bu. Oh iya. Oke. Menurut kalian nih, kalau harga cabai naik, itu penjual akan semakin banyak menjual cabai atau tidak? Tidak. Iya, Bu. Ada yang ragu-ragu ini. Lebih banyak Bu. Lebih banyak? Iya. Betul sekali. Jawabannya lebih banyak. Coba alasannya gimana? Supaya lebih Saya, untung, Bu. Bu. Oh, Karena pedagang ingin mendapat keuntungan lebih, Bu. betul sekali. Aplaus dulu. Jadi hal tersebut berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu penawaran yang sebaliknya dari permintaan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian penawaran, memahami hukum penawaran, dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Semua buku tulisnya disiapkan dulu. Oke, sudah. Oke, sembari ibu mencatat di papan tulis, semua ditulis di bukunya masing-masing ya. Oke, Bu. Oke, semua sudah selesai mencatat? Oh, masih ada yang masih mencatat? Semua sudah? Ya, Bu. Ada yang bisa membacakan satu orang? Saya Bu. Oke, silahkan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya, betul. Nah, penawaran itu adalah barang yang dijual dalam barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke, terima kasih untuk Excel yang telah membacakan dari pengertian penawaran. Nah, di dalam penawaran tersebut juga ada buku yang namanya hukum penawaran, di mana hukum penawaran itu menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Nah, contohnya gini nih, ini ada bentuk kurvanya. Nah, misalnya kan harga cabai itu misalnya dia 10 lah, 10 di 20 dalam per kg. Ini harganya per
Jadi semakin banyak, semakin tinggi harga suatu barang ini, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Jadi kan dari hari pertama 10 dan semakin tinggi harganya itu, maka dia barang yang ditawarkan semakin banyak. Jadi kurvanya itu bergerak dari sebelah kiri bawah ke kanan atas. Ingat ya, dari kiri bawah ke mana tuh? Atas, Bu. Orang tua dari mana? Dari kiri bawah ke Kanan atas, Bu. Oke, kita pintar. Oke, jadi anak-anak, selain harga barang juga, penawaran juga dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, pajak, dan harapan keuntungan. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, menurut kalian, mengapa produsen meningkatkan jumlah barang yang dijual saat harga naik? Siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan Ruth. Karena di mana produsen itu menjual harga barang sama itu, produsen itu menginginkan keuntungan yang lebih banyak. Oke, pintar sekali nih Ruth. Oke, jadi tepuk tangan dulu ke Ruth. Oke, jadi ada satu pertanyaan lagi nih ya. Selain harga barang, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi penawaran? Saya Bu, Iya, silahkan. biaya produksi dan teknologi Bu. Aduh, pintar sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, bagus sekali jawabannya anak-anak. Tepat sekali semua. Karena terima kasih sudah berani menjawab, memberi jawaban dari apa yang kalian pahami dari materi kita tadi. Oke nih, kayaknya kalian sudah mulai ngantuk ini ya. Ibu mau ngasih kuis nih. Siapa yang bisa jawab nanti dapat coklat? Saya Bu, suka. Semua suka nggak? Suka, Bu. Oke, tapi ibu harus dulu ini ya supaya kalian nggak bisa nyontek. Ini nanti siapa cepat dia dapat, oke? Oke Bu. Oke, Bu. Siap-siap nih, siap-siap semua. Siapa yang bisa menyebutkan apa itu hukum permintaan? Oke, silahkan Fernando. Silahkan berdiri. Semakin tinggi harga barang, maka barang yang ada permintaan menurun. Semakin rendah harga barang, maka permintaan meningkat. Oke, tepuk tangan dulu. Jawabnya pas selesai mata pelajaran ya. Satu pertanyaan lagi ya. Coba berikan contoh penawaran di kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa? Silakan. Jadi contohnya itu Ci, kalau kita ke pasar itu ya, karena kan mau beli cabai nih, harganya kan biasanya 20.000 jadi naik 30.000 kan Ci. Jadi yang biasanya kita beli 1 kilo, kita kurangin ataupun boleh kita tawar ke penjualnya itu jadi harganya lebih murah. Betul sekali, tepuk tangan semua. Oke, kayaknya kan udah paham semua ini ya. Jadi Excel Bu, mengatur itu. Excel ya, ngantuk Excel. Lumayan, Bu. Aduh, oke. Jangan ngantuk dulu, dikit lagi. Ini mau pulang kita. Masih jam berapa ini? Masih pagi, masa ngantuk? Nggak sarapan dari rumah? Enggak, Bu. Aduh. Nanti ya, makan di kantin ya. Oke, sekarang bentuk kelompok dulu. Excel maju ke depan. Oke, Bu. Tugas kelompok itu kalian mendiskusikan apa itu penawarannya serta contoh-contohnya sama tentang kurvanya. Nanti dibentuk kayak bentuk satu lembar halaman begitu ya. Nanti setiap kelompok satu orang membacakan dari hasil diskusinya apa yang kalian pahami dari penawaran, hukum penawaran, sama tentang kurva penawaran. Oke? Oke, Bu. Coba sekarang diskusi.
Waktunya sekitar 5 menit ya. Ini jawab. Ini jawabannya kasih. Ya. Iya, ini jawabannya ya. Caranya sabar. Fokus ya adik-adik. Ya. Oh ya ini kan. Iya. Oke. Gimana? Ada yang mau apa? Diskusi ya? Iya, Ci. Sebentar. Gimana kelompok kalian? Kenapa? Ada? Udah, Bu. Udah? Oke, semua sudah? Udah Bu. Oke, satu orang dipersilakan membacakan dari kelompok mana dulu yang pertama nih? Ada Bu. Ruth, Bu. Ruth, oke silahkan Ruth. Maju ke depan ya, supaya teman-temannya bisa tahu juga hasil diskusi kalian. Ibu, sekarang maju. Oh, pada maju satu kali kan kelompok, masa cuma Ruth? Ini kan kelompok, jadi. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa itu penawaran? Jadi penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu ditawarkan atau dijual oleh produsen atau penjual pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, jadi penawaran itu tidak hanya soal keinginan menjual, tapi juga harus disertai kemampuan memproduksi atau menyediakan barang tersebut. Jadi, dalam penawaran itu ada yang namanya hukum penawaran. Bunyi hukumnya itu, hukum penawaran itu berbunyi, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan berkurang. Dengan syarat atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Alasannya, saat harga mahal, penjual ingin menjual lebih banyak karena keuntungan yang didapat lebih besar. Alasan yang kedua itu, saat harga murah keuntungannya sedikit, jadi penjual mau menjual lebih sedikit atau bahkan berhenti memproduksi atau menjual barang itu. Jadi kurva penawaran itu seperti yang dijelaskan ibu tadi. Kurva penawaran itu garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Ciri-cirinya itu bentuknya miring kanan ke atas sesuai dengan hukum penawaran. Sumbu tegak atau vertikal adalah harga, sumbu datar atau horizontal adalah jumlah barang. Semakin tinggi harga, semakin jauh ke kanan jumlah yang ditawarkan. Oke, dari sekian hasil pemaparan diskusi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dokter. Oke, kelompok 2. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu penawaran apa yang dimaksud dengan penawaran dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Nah, contohnya itu toko pakaian menambah stok baju menjelang hari raya karena permintaan semakin naik, dan petani menjual hasil panen beras ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Oke, terima
Terima kasih untuk kelompok 2. Selamat tepuk tangan. Apa itu? Sudah cari hal. Aduh. Oke, fokus kembali anak-anak. Fokus kembali, jangan berantem. Apa sih Eksa? Sudah. Nanti dilanjutkan. Oke, baik teman-teman, katanya kembali ke depan. Kelompok yang masih berbicara sendiri atau fokus terhadap diri sendiri nanti diselesaikan dengan rapat. Oke? Oke Bu. Terima kasih untuk kelas tetap kondusif dan aktif selama pembelajaran. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu hukum penawaran? Saya Bu. Oke. Nah, hukum penawaran itu jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Ya, tepat sekali ini. Jadi, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian penawaran, hukum penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Oke, silakan dicatat untuk tugas di rumah. Coba cari nanti contoh-contoh penawaran dalam yang ada di sekitar rumah kalian, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, dicatat di buku. Nanti harus dikerjain ya di kumpul minggu depan ya. Iya Bu. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dengan baik. Kita akhiri, sebelum kita akhiri, kita buat doa dulu. Saya buat doa. Saya Bu. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan ya. Terima kasih, Bu. Selamat siang semua. Siap, Bu. I just had to let you know you're